Kerajaan Kutai terletak di Sungai Muara Kaman, Kalimantan Timur yang berdiri pada tahun 400 Masehi. Kerajaan Kutai merupakan kerajaan Hindu tertua yang menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sumber sejarah kerajaan Kutai adalah prasasti Yupa yang berbahasa Sanskerta dan berhuruf Pallawa. Dari Yupa yang ditemukan kemudian muncul nama Kadungga sebagai pendiri kerajaan Kutai. Menurut para ahli sejarah, nama Kadungga dianggap sebagai nama asli Indonesia sebelum mendapatkan pengaruh bahasa India. Sedangkan keturunannya Mulawarman dan Aswamarwan diduga mendapatkan pengaruh nama dari budaya Hindu dari India. Kata Warman pada penamaan raja-raja di Kutai merupakan nama yang banyak disebut bagi masyarakat India bagian selatan. Raja Kerajaan Kutai Maharaja Kadungga bergelar Anumerta Damarwan sebagai pendiri. Maharaja Aswamarman anak dari Raja Kadungga. Maharaja Mulawarman sebagai raja yang terkenal. Maharaja Mariwijayawarman, Maharaja Sarjayanawarman, Maharaja Tunggawarman, Maharaja Jayananggawarman, Maharaja Nalasingawarman, Maharaja Gadinggawarman Dewa, Maharaja Indrawarman Dewa, Maharaja Sanggawarman Dewa, Maharaja Candrawarman, Maharaja Sri Lanka Dewa, Maharaja Gunaparana Dewa, Maharaja Wijayawarman, Maharaja Sri Aji Dewa, Maharaja Mulia Putra, Maharaja Nalapandita, Maharaja Indra Paruta Dewa, Maharaja Dharma Setia. Masa kejayaan Kutai. Kutai mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Mulawarman. Seperti yang tertulis pada Yupa, dijelaskan bahwa Mulawarman telah melakukan upacara pengorbanan emas dengan jumlah yang sangat banyak. Emas tersebut dibagikan kepada rakyatnya dan dijadikan persembahan kepada para dewa. Kutai dari berbagai aspek. Pada masa pemerintahan Kadungga, kerajaan Kutai mengalami masa peralihan dari bentuk kesukuan ke bentuk negara. Kehidupan sosial pada masa kerajaan ditandai dengan adanya golongan terdidik yang mampu menggunakan bahasa Sanskerta dan aksara Pallawa. Hal tersebut dibuktikan dengan adanya upacara pemberkatan bagi pemeluk agama Hindu. Para Brahmana Kutai dianggap memiliki intelektual tinggi dikarenakan sulitnya penguasaan bahasa ini. Aspek politik. Pada masa pemerintahan Raja Mulawarman ditandai dengan keadaan politik yang stabil. Hal ini didasarkan pada prasasti Yupa yang menyebutkan Raja Mulawarman dikatakan menjadi raja yang berkuasa, kuat, dan bijaksana. Aspek ekonomi. Dengan letaknya yang strategis yaitu berada di dekat Sungai Mahakam, membuat tanah kerajaan dalam keadaan subur dan sangat cocok untuk bercocok tanam. Mata pencarian masyarakat Kutai adalah petani, peternak, dan pedagang. Hal ini dibuktikan dengan peninggalan tertulis Yupa yang menyebutkan bahwa Mulawarman pernah memberikan 2000 ekor sapi kepada para Brahmana. Selain itu, kerajaan Kutai juga menerapkan pajak pada pedagang dari daerah lain yang berdagang di wilayah kerajaan Kutai. Pajak ini biasanya berupa barang yang mahal atau upeti. Aspek agama. Kerajaan Kutai memiliki sejarah yang kuat akan kepercayaan animisme dan Dhyanisme serta Hindu sebagai agama pendatang. Terbukti pada peninggalan Yupa yang dianggap sebagai peninggalan masa Megalitikum, Menhir dan Pundem Berunda. Diyakini bahwa rakyat Kutai dibebaskan untuk beragama walaupun kerajaan menganut ajaran agama Hindu Siwa yang bercampur Brahmana. Runtuhnya kerajaan Kutai. Runtuhnya kerajaan Kutai. Masa kejayaan Kutai tidak berlangsung lama.
Setelah meninggalnya Raja Mulawarman, Kutai mengalami banyak pergantian pemimpin hingga mengalami keruntuhan pada masa pemerintahan Raja Dharma Setia pada abad ke-13 Masehi. Raja Dharma Setia tewas di tangan penguasa kerajaan Kutai Kartanegara, yaitu Pangeran Anum Pancimandapa. Peninggalan Kerajaan Kutai. Peninggalan Kerajaan Kutai meninggalkan sumber sejarah berupa yupa yang berjumlah 7 buah dengan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Yupa banyak memberikan informasi terkait keluarga kerajaan dan aspek sosial, agama, dan ekonomi. Yupa berbentuk tugu batu dengan tinggi kurang lebih 1 meter yang bertanam di Sejarah Kerajaan Tarumanegara. Menurut prasasti Kebun Kopi, Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berdiri pada abad ke-4 Masehi atau ke-5 Masehi. Letak Kerajaan Tarumanegara adalah di tepi Sungai Citarum, Jawa Barat. Diperkirakan letak dari Kerajaan Tarumanegara adalah wilayah Bekasi. Terdapat beberapa versi mengenai pendiri Tarumanegara. Diperkirakan pendiri Tarumanegara adalah Maharesi Jaya Singhawarman dari India. Menurut prasasti Ciaruteun, raja pertama sekaligus pendiri dari Kerajaan Tarumanegara adalah Purnawarman. Di sisi lain, dari naskah Wangsakerta menyebutkan bahwa Purnawarman adalah raja ketiga, namun justru temuan ini diragukan kebenarannya. Kedatangan Jaya Singhawarman ke Indonesia dikenakan kekacauan Maharaja Samudragupta. Menurut prasasti Tugu, wilayah Tarumanegara pada masa pemerintahan Purnawarman meliputi bagian utara Jawa bagian barat, mulai dari Banten hingga Cirebon. Pada masa pemerintahannya, Purnawarman melakukan penggalian Sungai Candrabaga. Saat ini dianggap sebagai kota Bekasi. Candrabaga menjadi Bagansari menjadi Bekasi dengan panjang 12 km dan Sungai Gomati yang menjurus ke laut. Selain itu, Purnawarman juga memberi persembahan kepada Brahmana sebesar 1000 ekor sapi. Kerajaan Tarumanegara. Berikut adalah daftar Raja Kerajaan Tarumanegara. Jaya Singhawarman 358 sampai 382 Masehi. Dharmayawarman 382 sampai 395 Masehi. Purnawarman 395 sampai 434 Masehi. Wisnuwarman 434 sampai 455 Masehi. Indawarman 455 sampai 515 Masehi. Candawarman 515 sampai 535 Masehi. Suryawarman 535 sampai 561 Masehi. Kartawarman 561 sampai 628 Masehi. Kudawarman 628 sampai 639 Masehi. Hariwangsawarman 639 sampai 640 Masehi. Nagayawarman 640 sampai 666 Masehi. Tinggawarman 666 sampai 669 Masehi. Masa kejayaan Tarumanegara. Tarumanegara mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Purnawarman yang dikenal cerdas dan berwibawa. Pada tahun 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan di sekitar pantai yang kemudian dianggap menjadi cikal bakal Sunda. Menurut prasasti Tugu, Raja Purnawarman sukses melakukan penagaan banjir dengan membuat Sungai Candrabaga sepanjang 12 km. Selain itu, ia juga memberikan persembahan berupa pemberian 1000 ekor sapi. Di bawah kepemimpinannya, ia menguasai 48 kerajaan daerah. Wilayah yang dikuasainya meliputi Jawa Barat,
Banten, Jakarta, Bogor, dan Cirebon. Kerajaan Tarumanegara juga sudah melakukan hubungan diplomatik dengan Cina. Keruntuhan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara mengalami keruntuhan pada abad ke-7 Masehi. Pada masa kepemimpinan Raja Linggawarman setelah 3 tahun berkuasa, tahta secara otomatis menurun ke menantunya Tarusbawa. Berikut adalah faktor utama runtuhnya Tarumanegara. Perpecahan kerajaan. Berdasarkan naskah Wangsakarta, kerajaan Tarumanegara mengalami perpecahan dikarenakan adanya pembagian kerajaan dari Linggawarman ke Tarusmabawa. Menantunya, hal ini mengakibatkan Tarumanegara mengalami perpecahan menjadi 2 kerajaan, yaitu Sunda dan Galuh. Disebutkan Linggawarman pada tahun 666 memberi amanat kepada kerajaan kecil di bawah Tarumanegara untuk mewakilinya. Kerajaan Galuh yang berada di dekat Cirebon di bawah kepemimpinan menantunya Tarubawa memilih berpisah dengan Tarumanegara. Di sisi lain, Linggawarman merubah nama kerajaan menjadi Sunda. Prasasti Tarumanegara dan isinya. Prasasti Ciaruteun berisi telapak kaki Purnawarman yang menandakan wilayah kekuasaan Tarumanegara mencakup Sungai Cisadane dan Ciaruteun. Prasasti Tugu berisi proses penggalian Sungai Canobaga dan Gomati yang berfungsi untuk mengatasi banjir. Prasasti Jambu berisi pujian kepada Purnawarman yang dianggap sebagai Dewa Indra. Prasasti Kebun Kopi berisi bentuk kaki gajah yang dianggap sebagai hewan tunggangan Purnawarman. Gajah tersebut dinamai Airawarta seperti gajah perang Dewa Indra. Prasasti Cidanghyang berisi pujian kepada Purnawarman